Ah, ini mungkin Chris Hop. Oke, kita kasih next. Hop. Sebentar, tadi ada Chris Hop. Kok malah ini yang naik sebentar. Chris Hop tadi saya lihat sebentar, saya naikkan lagi. Chris Hop mana tadi ya? Oh iya, ini Chris Hop. Oh, dengan orang. Iya, Chris Hop. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Chris Hop. Waduh, macet-macet teman-teman. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu, Bang. Halo. Bisa dibantu lah ya? Bisa dibantu nyalakannya. Saya bantu. Ya, sudah saya kirimkan. Oke, Horas lah ya. Horas. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Maaf nilai mengganggu lah ya. Tidak mengapa, sama sekali tidak mengapa. Iya, Bang Chris sehat, Hop Bang. ini sehat Bang. Bener, ini abang ini yang kemarin nelpon saya. Iya Bang. Betul Bang. Betul. Iya, gimana Bang? Apa Bang yang mau Iya. Abang sampaikan Bang? Silakan Bang. Abang mau bicara apa supaya masyarakat mendengar? Silakan Bang. Tapi Puji nampaknya syukurlah delay dia. pada Tuhan masih diberikan. Hah? Nampaknya dia delay. Iya. Gimana Bang? Ya, oke lah, nggak apa-apa. Ya Silakan. belum bisa move on. Yang belum bisa tenang lah, gitulah Bang. Ya, ini abang Ya ini. sedikit banyaknya. Abang ini orang tua. Abang ini orang tua dari yang Iya. kemarin diberitakan meninggal di Riau. Iya Bang. Iya, gimana Bang? Apa yang mau Abang utarakan Bang? Ya gimana ada ya. Paling hanya saya berpesan kepada pihak kepolisian supaya baguslah, jangan main-main lah dengan kasus anak saya. Jangan nanti Tuhan marah ataupun Tuhan nanti melimpahkan hal yang seperti itu kepada keturunan mereka. Bahkan lebih parah mungkin nanti. Karena udah hampir 3 bulan kan Bang kan. Oke, kalau saya boleh tahu nih Bang, apakah laporan polisi terhadap kasus yang menimpa anak kita itu sudah masuk atau bagaimana? Sudah, kita kan sudah ikut arahan kita ini Bang. Jadi karena kita ikut arahan, dibilanglah anak kita itu usus buntu. Apa mungkin orang jarak usus buntu itu jarak 6 hari? Oke, tapi sebelum ke situ Bang, sebelum ke situ nih, saya mau tanya dulu. LP-nya masuk di Polda mana Bang? Polda Riau. LP-nya masuk di Polda Riau, Polres Rengat. Oke, terhadap LP itu apa yang polisi sudah keluarkan? Surat apa yang kepolisian sudah keluarkan? Seminggu yang lalu kasusnya ditutup. SP3. SP2 Lit namanya. Apa? SP apa? SP2. Bisa jadi SP2 Lit, bisa jadi SP3. Saya pun kurang tahu Bang. Oke, saya kurang mengerti Bang. SP2 Lit itu apa? Setahu saya ada itu SP3. SP3 itu adalah surat perintah penghentian penyidikan. Nah, terhadap surat itu, kalau Abang tidak puas dengan penghentian penyidikan itu, sebenarnya kan Anda bisa melakukan yang namanya pra-peradilan ke pengadilan untuk Udah kita mengatakan lakukan itu Bang. sudah pra-peradilan. Udah ada kita, Pak. Cuman belum ditanggapin. Oh, berarti sedang dalam proses pra-peradilan. Iya, kita didampingin, banyak yang dampingin kita, keluarga, pengacara, bahkan Pak Martin Lukas Simanjuntak dari Jakarta pun turun tangan itu. Bahkan yang mendukung sama mendorong saya banyak. Cuman kan memang kasusnya itu dipermainkan pihak kepolisian tadi. Dipermainkan oleh pihak kepolisian.
Iya, karena saya tahu kan kejadiannya. Awal mulanya kan karena Sarah tadi ejek mengejek, dibilang bata, dibilang Yesus gondrong, dibilang Yesus buri. Itu yang mukul itu kelas 5, kelas 6, bahkan di SMP sekarang orang itu. Anak saya masih kelas 2. Kelas 2 SD. Setelah dipukulin itu langsung sakit, langsung mohon maaf, langsung meninggal setelah itu ya. Iya, jarak 6 hari kita bawa ke rumah sakit. Tetapi hasil otopsi dari kepolisian mengatakan penyebab meninggalnya usus buntu. Iya, kalau hasil dari apanya ya seperti itu kata orang itu, Bang. Hasil dari otopsi usus buntu. Iya, usus buntu. Karena kan memang kemarin diadakan konferensi pers, jadi ketepatan pun orang itu yang menyelidiki, orang itulah yang menutup, gitulah. Nggak ada kita kawal, nggak ada kita gini, seakan-akan kan banyak kejanggalan lah. Dalam artinya gelar perkara pun kita nggak diundang. Sadis lah memang. Iya. Lebih-lebih dari kasus si Sambo lah anak saya ini. Sedih rasanya. Memang sabar saya masih ini, Bang. Masih sabar lah. Saya hanya bisa diam, berserah, dan berdoa. Itu aja sekarang ini. Cuma saya berminta sama Tuhan, mudah-mudahan anak saya itu cepat dapat keadilan, bagi para pelaku ataupun pihak kepolisian, siapa saja lah orangnya. Itu kan ada bukti-buktinya, itu kejelasan anak saya pun ada, nyata buktinya ada. Iya, waktu sakit. Nanti. Ya, waktu sakit sebelum meninggal itu kan sudah masuk rumah sakit, Bang. Masuk rumah klinik pertama, Bang. Diagnosa dari kesehatan apa? Diagnosa dari klinik ataupun tempat di mana sebelum meninggal itu dirawat? Di surat apanya itu ada itu dibuat di situ. Diagnosanya dia akibat benda tumpul ataupun benturan atau pukulan. Ada itu dari Rumah Sakit Indrasari Pematang Reba itu. Jam 2 subuh itulah dia meninggalnya. Dia jarak 6 hari dia itu. Tetapi hasil otopsi mengatakan usus buntu. Iya. Terus penganiayaan itu yang pasti ada ya, penganiayaan itu. Terus terhadap kasus penganiayaan itu. Dan anak-anak itu kan waktu semasa dia hidup itu kan kita selidiki, kita tanya, mengaku, anak-anak itu mengaku semua yang 4 orang itu. Mengaku, bukan tak mengaku, di depan orang tuanya itu, bahkan di depan kepala sekolah gitu kan. Iya. Bahkan sempat diurutkan sama orang itu. Karena anaknya tahu mungkin dia bersalah kan, diurutkanlah sama orang itu. Cuman kan kita itu kan masih ikut arahan lah, masih sabar lah kita. Cuman karena kita sabar mungkin dipermainkan kan. Karena mungkin kalau yang namanya kita diam apa mungkin seperti inilah balasannya kan. Tapi mereka nggak tahu. Iya, tabur tua itu ada. Jangan sampai nanti semua orang yang mempermainkan kejadian anak saya ini bakalan menerima ganjarannya. Itu udah pasti tuh. Tuhan tidak tidur. Aku percaya sama Bang. Aku hanya maaf nih Bang mengganggu. Tidak masalah Bang. Siarannya. Masalah. Iya. Masalah Bang. Abang pun tahu kan aku nih samanya Bang satu kampung kita. Aku pun nggak aku bilang pun abang tahunya aku orang Kristen. Iya. Karena memperjuangkan agamanya itulah mungkin anak ini sampai kayak gitu, dibilang bata, dibilang Yesus gondrong. Itulah anak pertamaku Bang. Kasihan Bang. Itulah panggawaranku Bang. Ada satu adiknya itulah sekarang yang kasihan, nggak ada temannya bermain kan. Iya. Iya, lengkaplah penderitaan itu Bang. Bahkan sampai sekarang ini ya kami hanya bisa bersedih lah Bang. Hanya bisa berserah kan. Keluarga banyak juga yang membantu. Bahkan dari kekristenan banyak juga yang membantu. Saya bilang seperti itulah. Memang sekarang ini keadilan itulah yang belum dapat dari dia. Oke, tapi saya pengen tahu nih Bang masalah ininya ya, yang masalah teknisnya. Berarti kalau memang kasus meninggalnya itu penyebabnya menurut pihak kepolisian itu adalah menurut pihak yang mengotopsi ya, itu adalah karena usus buntu. Tetapi kasus penganiayaannya kan itu sudah jelas. Berarti kasus penganiayaannya jalan. Iya. Dan anak saya itu pun kan mengakui sana orang-orangnya waktu saya selidikin itu kan
Si Anu Pak katanya saya jumpain mengaku, si Anu Pak mengaku, dari anak-anak inilah semua, kan anak-anak kan nggak bisa bohong, saya jumpai si Anu, bukan cuma aku aja Pak De, Om, itu juga, jadi ketahuan lah semuanya, cuman karena namanya perut, dia itu dari kecil sampai besar dia nggak pernah yang namanya ke rumah sakit, kuat fisiknya itu Bang. Kuat, Tapi kuat kasus penganiayaannya masih jalan. Itu yang lagi kita jalankan. Maksudnya yang di SP3 itu kasus apa? Yang di SP3 itu kasus penganiayaan kah atau kasus yang penganiayaan sampai menghilangkan nyawa? Itu kurang saya tahu Bang Edis. Jadi kalau pengacaranya mungkin naik ya. Iya, mungkin itu. Mungkin boleh Bang kapan-kapan supaya yang lebih paham nampaknya pengacaranya Bang. Mungkin boleh suatu saat pengacaranya boleh yang naik begitu Bang. Ya dia kan walaupun ditutup kan nggak bisa langsung selesai sampai di situ. Kita kan masih ada jenjangannya karena kan memang masih kita pegang semua bukti-bukti itu kan. Bahkan kita masih yakin memang itu bukan usus buntu. Enggak pernah naik. Jarak orang 6 hari itu mana ada usus buntu. Ya paling itu saya berminta. Mudah-mudahan orang itu sehat selalu lah. Jangan sampai mengalami yang namanya anak kecil ya kan. Namanya anak kecil itu kalau sudah teraniaya pasti ada itu ganjarannya. Saya percaya sama Tuhan. Iya, karena kan Bang Edis mulai dari kejadian sampai dia ke penguburan bahkan otopsi kan saya yang mengawal semua. Jadi kan saya tahu cerita itu. Tahu saya cerita semua Bang. Jadi memang banyak kejanggalan, banyak luka-luka itu Bang sebenarnya. Tapi kok nggak bisa orang itu di penjara kan? Sementara ada bukti mengaku, saksi pun ada, saksi ada kita semua. Tapi kok bisa kasusnya ditutup? Aneh kan? Lucu kan? Kayak gitulah kepolisian di Indonesia ini. Apakah kita harus anarkis? Bisa kita. Siapa yang bilang nggak bisa? Tapi kan kita masih ikut arahan. Sabar kau kata keluarga. Saya sebagai orang tua sabar saya Bang. Cukup sabar saya. Karena yang bisa saya alamin itu apalagi sama orang kita Batak nggak ada lagi harapan sama saya. Itu anak pertama saya. Kita sekolahkan anak dihajar orang, diejek orang. Hancur nggak hati orang tua kayak gitu. Belum lagi ibunya yang melahirkan dia. Kecuali tadi dia itu sakit ataupun masih bisa kita lihat, masih bisa kita perjuangkan lah, artinya kita masih ada harapan lah, nggak semarah ini kan. Ini udah tiada, anak kita nggak ada lagi di samping kita. Itulah sakitnya Bang Edis. Memang gampang-gampang kali orang itu bicara, seenaknya aja. Mereka tidak tahu. Jangan nanti gara-gara kasus anak seperti ini Tuhan marah. Hanya satu kata aja dunia ini bisa kiamat nanti. Itu anak-anak itu namanya itu titipan Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau yang namanya anak-anak nggak mendapatkan kehadiran lagi, pasti ada itu ganjarannya. Saya percaya sama Tuhan. Karena kita hidup di Indonesia ini, yang namanya kita negara hukum, ya nggak apa-apa kita turuti dulu kan. Kita turuti jalur hukumnya. Ada semua itu nanti. Ya mudah-mudahan Tuhan buatlah satu jalan yang terbaik. Ya saya tahu siapa-siapa aja orangnya itu. Saya tahu anak saya itu bukan usus buntu, tidak. Nggak ada yang namanya usus buntu itu 6 hari. Penganiayaan itu ada. Bodohlah saya pertahankan kasus seperti ini. Bahkan anak saya itu mengaku waktu di klinik itu kan. Itu ada videonya, bekas-bekas pisum pun ada. Kok bisa gampang-gampangnya? Lucunya konferensi pers itu usus buntu. Dia dokternya, dia polisinya, dia orang tuanya, dia pelakunya. Dia yang nyebut semua. Tapi penganiayaan itu nggak diapakan. Anak-anak dikembalikan kepada orang tuanya katanya gitu. Aneh. Nampak kali kan. Sekarang kan gimana ya? Orang itu apa nggak sekolah? Orang itu apa nggak melihat? Padahal dia hanya dokter apa? Di bagian kepolisian direktrum.
Bukan dia tukang ini, bukan dia yang otopsi, bukan dia yang buat apa kan, bukan dia saksi ataupun bukan dia pelaku. Dia hanya untuk memberitakan aja, tapi dia mengatakan itu seakan-akan dia semua, dia yang megang kasus itu. Bahkan kita aneh lah kasusnya ini, aneh kali lah Bang Edis, lucu. Iya, mungkin karena anak-anak itu kan, tapi mereka nggak tahu anak-anak inilah yang lebih parah nanti dibuat Tuhan. Iya, karena anak-anak itu belum berdosa, kelas 2 loh. Iya, sebagai orang tua kita sabar Bang, sabar kita. Ya. Jadi memang awal mulanya gara-gara Sarah tadi Bang Edis, seperti itu, gara-gara ejek-mengejek tadi. Nggak wajar lah 5 lawan 1. Dan nggak mungkin juga anak saya itu diam saja kan kalau diejek agama sukunya, ya wajar lah marah. Oke. Kalau memang kemarin itu 1 lawan 1 kan nggak seperti itu, tapi karena dirame-ramekan mungkin namanya bagian perut, bahaya memang kan. Yang dibilang lah kita lalai, kok lalai, kita bawa kok berobat, kecuali tadi berbulan-bulan iyalah. Kita kan ngikutkan alur orang itu. Dibilangnya usus buntu kok 6 hari lalai namanya, enggak lah, kecuali lama kan semua. Tapi 6 hari itu di klinik itu ya? Enggak, dia kan awal mulanya kan di tanggal 19 Bang Edis, tanggal 19 mulai mengeluh lah, cuman kan masih mengeluh-ngeluh biasa. Disitulah saya curiga, banyak kecurigaan lah sama saya. Lalu dibawa ke klinik? Belum, masih saya selidikin lah, karena kan dia masih makan di situ, cuman kurang selera. Jadi rasa curiga itu makin timbul sama saya kan. Ketepatan satu sekolah dengan dia itu ngasih tahu sama saya di hari Rabu itu. Saya tanyalah sama dia, kok bohong kau, udah ngomong sianu saya, bapak bilang kan sama dia kan. Iya Pak, baru dia cerita lah dia cerita. Besok lalu dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit. Hari Minggu. Hasil pemeriksaan rumah sakitnya sama, benturan juga. Benturan di perut. Iya, sama pemukulan lah. Diagnosanya itu kita baca di situ bekas apa namanya, kayak pemukulan gitulah akibat benturan itu. Ya. Jadi ataupun pemukulan itu luka lah mungkin kan, jadi pecah gitulah. Jadi dia pun nggak sanggup lagi menahan, kejang-kejang lah dia bawaannya itu, lemas, nggak bisa lagi ngomong, muntah darah lah. Masa orang yang namanya usus buntu muntah darah, aneh kan? Ibaratnya gini tuh Bang Edis, kutumbu abang kan, apalah contohkan yang dekat dengan tulang ya. Ya. Bukan. Janganlah dulu ke perut, kutumbulah tangan abang kan, sikunya itu kan. Itu abang nggak sakit ataupun kena martel lah tangan abang kan, ngerti? Ya. Tapi nggak luka, tapi itu kan darah itu lebam di dalam kan, memar kan? Memar. Ya. Kena penanganannya nggak pas, mungkin luka pecah lah. Namanya usus kan tipis, jadi bukan usus buntu, pembuluh darah yang pecah. Aslinya seperti itu. Iya, tapi biarlah Tuhan lah yang tahu itu. Sekolah apa itu? Sekolah negeri atau gimana Bang? Negeri, SD 012 Bulu Rampai. SD 012 Bulu Rampai. Kejadiannya di sekolah. Di sekolah ya. Iya, jam istirahat itu. Bahkan katanya di tenda. Sekolah, padahal sekolah negeri itu ya. Iya, negeri. Ketepatan memang di situ itu cuma 3 orang lah Nasrani kan. Kristennya cuma 3 orang. Iya, 2 orang Batak, 1 Jawa. Dan pernyataan teman-temannya itu sama di hari yang sama. Anak-anak kan nggak bisa bohong, menyaksikan, cuman orang itu takut katanya nolong kan. Iya, kecewa kita Bang Edis dengan hasilnya itu semua. Ya, yang sabar lah. Memang kata orang kan, aduh Bang, sabar kali lah Bang katanya. Kayak mana lagi kita negara hukum, biarlah kita turutin. Sabar kali ya Bang katanya. Apalagi tahulah Bang kan, kita orang Batak ini kan, itunya perjuangan kita. Lama saya nyari itu Bang, anak saya itu. Ternyata kayak ginilah rencana Tuhan sama saya. Pahit Bang, nggak ada lagi harapan saya itu Bang.
Ibarat katanya kita kayak hidup di dunia yang penuh dengan peperangan lah, neraka. Iya. Ibaratnya kalau jadi dia masih hidup, masih bisa kita menerima dengan kejiwaan kita sebagai manusia. Masih bisa memaafkan. Ini kan memang gak ada lagi. Kita sekolahkan anak, tapi teraniaya. Dia pintar itu Bang Edis. Ganteng, orangnya besar. Itulah fotonya. Dari tadi aku udah nunggu abang naikkan. Saya nggak tahu tadi Bang, yang mana akunnya Bang? Iya, abang sibuk ngomel-ngomel aja. Jadi aku ketawa-ketawa aja lah dari sini. Di sini gitu. Oke lah. Oke, hanya itu Bang, sudah sampaikan. Iya. Ya itulah pesanku Bang Edis. Mudah-mudahan siapa saja yang melihat video saya ini, ya saya memang nggak bisa nangis Bang Edis, nggak guna ya, karena memang anak saya itu udah sama Tuhan lah, udah di kanan Tuhan, udah di sisi Tuhan. Bisa jadi dia mungkin pejuang Kristus, dia itu mulia, dia itu anak itu mulia. Paling itu yang ku sampaikan Bang Edis. Mudah-mudahan anak kami Christopher Butar-Butar itu tenanglah dengan Bapa di sorga, dan kami orang tuanya secepatnya menunggu dan mendapatkan yang namanya keadilan. Baik. Dan bagi orang-orang tua yang sama seperti saya, mungkin namanya kalau kasus pembulian ini di tiap daerah ada pelajaran sama kita. Memang kita sebagai orang tua, gimana ya kita bilang, kita nggak mungkin seperti itu anak-anak itu, dan ternyata mungkin. Jadi guru-guru sekolah apa, diperhatikanlah Bu, Pak, anak sekolah itu ya. Yang kemarin saya sudah berpesan juga, kita ini semua sama, jangan saling membeda-bedakan ya. Dan bahkan anak saya itu selalu itu nggak pernah nakal itu sama orang itu, enggak. Bahkan dia berpesan sama saya, Pak, kalau bisa di sini aja lah kita Pak tinggal, katanya gitu, karena dia udah senang kan temannya banyak. Ya itu aja sih Bang Edis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kasus anak saya ini cepat terbongkar dan mendapatkan keadilan. Dan pesan saya cuma saat itu Bang Edis, bagi siapa orang yang pelaku ataupun yang menangani kasus saya ini orangnya main-main, bermain-mainlah dengan kematianmu. Itu nggak akan lama lagi tuh. Saya berjanji, Tuhan tidak tidur. Ya, mungkin mereka punya anak kecil juga dengan seperti sebaya-baya anak saya. Itu pesan saya. Ini orang tuanya yang ngomong. Mudah-mudahan karma itu berjalan. Ya, mau sama 100 orang ataupun 1000 dunia, nggak akan ada yang namanya orang percaya usus buntu 6 hari. Nggak akan ada. Baik. Orang bodoh yang itu yang mengungkapkan itu, nggak akan ada. Tapi kalau pembuluh darah yang pecah, baru usus buntu. Usus buntu itu semua orang usus buntu. Nggak pernah kok, anak saya itu sehat, makan kuat. Jadi seperti itu aja yang saya pesankan Bang Edis. Okay. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang. Iya. Baik, oke. Melatih Bang ya, sama-sama Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Baik, horas. Saya turunkan ya Bang ya. Turun malah ya. Baik. Oke. Ya. Ya teman-teman ya, itulah kasus yang dari kemarin tuh banyak sebenarnya yang ngomongin tentang itu, tapi baru ini saya inikan. Kalau kita melihat masalah bully-membuli ya, yang berlatar belakang agama di sekolah-sekolah, kalian akan banyak menemukan video-video nanti di mana biasanya sekolah-sekolah Islam begitu. Banyak itu mereka sudah didoktrin dari kecil. Banyak itu, coba kalian lihat video-video yang Islam yes, kafir no, itu ada. Itu bibit-bibitnya dari situ. Karena memang dari kecil mereka sudah diajarkan yang seperti itu. Ya itulah ya, biarkan pihak-pihak yang yang berkompeten nanti
follow up begitu ya, memfollow up itu. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman, seperti biasa kita diskusi lagi. Kita kasih naik ada Ananina 74 sekian. Ananina. Ya, Ananina 748.